sudah menjadi masalah umum bahwa mutu pendidikan di Indonesia sampai saat ini masih rendah. Merosotnya mutu pendidikan menyangkut berbagai hal, antara lain kebijakan manajemen pendidikan maupun peran serta masyarakat itu sendiri. Untuk mengatasi masalah pendidikan antara lain perlu dibarengi dengan pemberian kesempatan yang lebih luas kepada masyarakat dalam memperoleh pelayanan pendidikan yang memadai. Di era globalisasi yang menerpa dewasa ini, tuntutan kemajuan di berbagai sektor kehidupan membuat Universitas Sawery Gading Makassar harus menjawab tantangan tersebut dengan berperan serta mengisi pembangunan pendidikan bagi warga Kota Makassar dan warga Provinsi Sulawesi Selatan pada umumnya. Universitas Sawery Gading atau UNSA yang terletak di Jalan Kandea 2 bernaung di bawah Yayasan Perguruan Sawery Gading telah menorehkan sejarah dalam peta pendidikan di daerah ini selama 62 tahun, tepatnya sejak didirikan oleh almarhum Profesor Dr. H.C. Nuruddin Sahadat pada 5 April tahun 1943. Sejak menerima penghargaan sebagai guru besar dari Cairo University of Japan pada tahun 1950, sebuah titel dan jabatan akademik yang masih amat langka di zaman itu, almarhum Profesor Dr. H.C. Nuruddin Sahadat pun diangkat menjadi rektor pertama di Universitas Sawery Gading Makassar. Pada tahun 1950-an hingga tahun 1970-an, Universitas Sawery Gading mencapai puncak kejayaannya dengan membuka cabang di Pulau Jawa dan Sumatera. Bahkan dari Universitas Sawery Gading inilah cikal bakal lahirnya beberapa universitas ternama di Indonesia, antara lain Universitas Brawijaya Malang, Universitas Jember Jawa Timur, Universitas Diponegoro Semarang, dan Universitas Hasanuddin Makassar. Seiring pasang surutnya kehidupan, Universitas Sawery Gading pun mengalami masa kevakuman sampai tahun 1980-an. Namun misi untuk mencerdaskan kehidupan bangsa buat Universitas Sawery Gading bangkit kembali, yang ditandai dengan berintegrasinya perguruan Sawery Gading dengan Kopertis pada tahun 1988. Banyak tokoh-tokoh yang termasuk yang sudah dilahirkan dari perguruan ini, termasuk mantan wali kota Parepare Yusuf Majid, kemudian mantan wali kota Goa, Bupati Goa Sirajuddin, kemudian beberapa lagi yang lainnya. Lalu Universitas Sawery Gading ini setelah diberikan kepercayaan oleh pemerintah mulai pada tahun 1988 berada di bawah naungan Departemen Pendidikan dan Kebudayaan pada saat itu yang sekarang Diknas, sehingga membina 5 program studi dari 4 fakultas, yaitu Fakultas Sastra, program studi Bahasa dan Sastra Inggris, Fakultas Hukum, program studi Ilmu Hukum, Teknik, program studi Teknik Elektro, dan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, program studi Administrasi Negara, dan program studi Sosiologi. Semua ini S1. Dalam menjawab tantangan suatu pengajaran yang profesional, Universitas Sawery Gading pun menyiapkan sumber daya manusianya yang handal untuk menangani kegiatan Tridharma perguruan tinggi, seperti mendorong para dosen untuk studi lanjut, melakukan riset, kajian-kajian ilmiah, pengabdian pada masyarakat, dan berbagai pelatihan yang dapat menunjang kegiatan intrakurikuler. Sejumlah 45 orang dosen yang berperan serta di Universitas Sawery Gading terdiri atas dosen Kopertis yang dipekerjakan sebanyak 6 orang, dosen yayasan 29 orang, dosen luar biasa 10 orang, dengan kualifikasi rata-rata magister, yaitu sebanyak 33 orang, doktor 1 orang, dan 11 orang strata 1. Dosen ini tidak saja studi lanjut, tetapi mereka harus diberikan pelatihan-pelatihan. Ada beberapa pelatihan yang harus dilakukan. Yang pertama, ada namanya pekerti, yaitu bagaimana merancang sebuah pengajaran yang
profesional setiap dosen. Jadi setiap dosen dituntut untuk itu. Kemudian yang kedua, harus mengikuti pelatihan-pelatihan metodologi penelitian. Ada apply approach, bagaimana merancang sebuah bahan ajar agar pengajaran itu betul-betul sistematis dan bisa dipertanggungjawabkan. Sejak era kebangkitannya sampai saat ini, Universitas Sawery Gading Makassar telah mencerdaskan sebanyak 567 sarjana dengan gelar akademik, sarjana ilmu sosial, sarjana teknik, sarjana sastra, dan sarjana hukum. Pada tahun ajaran 2004-2005, Universitas Sawery Gading tengah membina kurang lebih 500 mahasiswa. Jumlah itu tersebar dalam 5 program studi dari 4 fakultas, yaitu Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Program Studi Sosiologi dan Ilmu Administrasi Negara, Fakultas Teknik, Program Studi Teknik Elektro, Fakultas Sastra, Program Studi Bahasa dan Sastra Inggris, serta Fakultas Hukum, Program Studi Ilmu Hukum. Di era milenium ketiga yang ditandai dengan persaingan global sehingga dunia terasa sempit karena jangkauan antara satu negara dengan negara lain dapat dilakukan dengan cepat, maka penguasaan komputer bagi para mahasiswa menjadi prioritas utama. Keberadaan Universitas Sawery Gading yang sudah cukup dikenal di Sulawesi Selatan sehingga tidak mengherankan jika untuk penerimaan mahasiswa tahun akademik 2005-2006 yang biasanya baru ramai setelah pengumuman kelulusan di universitas negeri dikeluarkan, pada Universitas Sawery Gading ini jauh hari sebelumnya para pendaftar sudah terlihat cukup banyak. Peningkatan yang terus terlihat dari tahun ke tahun ini tidak terlepas dari berbagai informasi yang senantiasa dilakukan pihak pengelola dan yayasan dengan memberikan penjelasan mengenai program yang menjadi prioritas untuk dilaksanakan sesuai kebutuhan masyarakat. Salah seorang mahasiswa, Iqmal, mengakui di universitas ini ia memperoleh apa yang diinginkannya, yaitu mendapatkan kesempatan untuk menguasai bidang yang diinginkan pada program studi Bahasa dan Sastra Inggris Universitas Sawery Gading. Saya tertarik kuliah di sini karena saya pikir di sini saya bisa mendapatkan banyak hal, dalam artian dosen-dosennya sangat profesional, di mana mereka sudah berpengalaman di bidangnya, segala disiplin ilmu kita bisa dapat. Dan yang paling penting saya pikir kita bisa berkembang dalam bentuk artian kita bisa berorganisasi secara terorganisir, dalam artian kita mempunyai sesuatu, kita bisa mendapatkan sesuatu yang baru. Ketika kita berorganisasi kita bisa menyebarkan antara studi dengan ilmu yang kita dapat di kampus. Keberhasilan para mahasiswa maupun luaran dari Universitas Sawery Gading dalam menuntut ilmu di kampus ini tak hanya sekedar dalam teori saja, tetapi seimbang dengan tuntutan aplikasi yang telah mereka laksanakan di tengah masyarakat. Rektor UNSA Dr. Kaharudin M. Hum mengakui bahwa semua ini tak terlepas dari upaya Universitas Sawery Gading untuk berkompetisi dengan secara ketat melaksanakan kurikulum yang berbasis kompetensi, sehingga para mahasiswa pun memahami bahwa pendidikan atau kuliah yang diberikan itu ada tahapan atau basis-basis yang harus diselesaikan. Fungsi pendidikan yang antara lain diidentifikasikan sebagai suatu proses untuk menciptakan manusia yang berkualitas, memerlukan kedisiplinan dalam hal belajar dan senantiasa mengikuti perkembangan informasi, sehingga dengan sendirinya akan menjadi manusia yang berwatak, berkarakter dan berbudaya. Kesemua itu harus ditempuh melalui proses pendidikan yang dibarengi dengan disiplin. Itu suatu kurikulum yang mana kurikulum yang kita ramu sedemikian rupa yang sesuai dengan kebutuhan pasar. Nah, di antaranya adalah setiap fakultas, setiap mahasiswa diwajibkan untuk memasukkan suatu kurikulum masalah komputer. Jadi semua mahasiswa harus belajar komputer. Kedisiplinan daripada mahasiswa
Itu sangat penting itu. Sebab bagaimanapun bagusnya suatu kurikulum, tanpa suatu kedisiplinan daripada mahasiswa tidak akan mungkin mutu pendidikan itu bisa meningkat. Akhir-akhir ini tuntutan perluasan sarana penunjang perkuliahan untuk memperoleh kenyamanan bertambah terus dari tahun ke tahun. Kekurangan dan keterbatasan ini disadari sepenuhnya oleh pengelola kampus, khususnya pengurus Yayasan Saweri Gading. Namun tak menyurutkan tekad keras dan kuat perguruan ini untuk secara bertahap membenahi perguruan Saweri Gading agar mencapai masa kejayaannya yang pernah diraih. Guna memenuhi kebutuhan sarana fisik tersebut dalam jangka panjang, pihak Yayasan Universitas Saweri Gading selalu berupaya memperhatikan berbagai kebutuhan kampus, baik yang menyangkut ruang perkuliahan maupun perangkat pendukung untuk memperlancar jalannya proses perkuliahan di Universitas Saweri Gading. Untuk program ke depan, Universitas Saweri Gading akan menambah ruang kuliah sebanyak 4 ruang kelas bertingkat 2 dan musola, serta menyediakan lahan bagi pembangunan kampus 2 di daerah Tamalan Rea. Adapun tuntutan penyediaan bagi tersedianya para pengajar yang berkualitas, ditempuhlah berbagai terobosan ke berbagai perguruan tinggi swasta lainnya hingga ke Pulau Jawa. Untuk di kampus 1 ini kita sudah mengembangkan beberapa prasarana seperti pembangunan lokasi perkuliahan. Dan insya Allah kita akan rencanakan tahun ini akan kita mulai lagi 2 lokal. Terus yang proses berlangsung sekarang adalah pembangunan masjid kampus yang telah dilaksanakan saat ini, yang pembangunannya sudah hampir rampung sekitar 50%. Di samping itu pengembangan akademik, yayasan senantiasa memikirkan untuk mengembangkan dosen-dosennya. Saat ini sudah mengupayakan dan sudah ada beberapa yang sudah berhasil untuk mencapai program S2 baik di universitas negeri maupun di universitas swasta. Dalam rangka menyediakan kesejahteraan mahasiswa maupun kemudahan-kemudahan di dalam menyelesaikan program studinya, Universitas Saweri Gading memberikan fasilitas beasiswa baik dari pemerintah maupun dari Yayasan Perguruan Saweri Gading Makassar sendiri bagi yang berprestasi dan yang kurang mampu. Beasiswa yang diberikan terdiri atas beasiswa prestasi akademik PPA, beasiswa bantuan belajar BBM, dan beasiswa kerusuhan. Untuk tahun akademik 2004-2005, sebanyak 42 mahasiswa telah mendapatkan beasiswa dan 27 mahasiswa diberikan pembebasan SPP selama kuliah karena yang bersangkutan kurang mampu tetapi memiliki kemampuan akademik. Adalah pemberian fasilitas kemudahan-kemudahan kepada para mahasiswa, yaitu berupa pemberian beasiswa, baik itu beasiswa dari pemerintah maupun pemberian keringanan beasiswa dari universitas sendiri. Kegiatan ekstrakurikuler lainnya berupa kegiatan studi lapangan pun sudah dimasukkan ke kurikulum. Hal yang menarik dari berbagai kegiatan ekstrakurikuler adalah dalam beberapa kesempatan, semua program studi dipertemukan secara berkala dalam sebuah diskusi atau seminar. Pada pertemuan tersebut, didiskusikanlah hasil-hasil studi lapangan di mana para mahasiswa diberi kesempatan menyampaikan sudut pandangnya masing-masing terhadap objek yang sementara diteliti. Dari kegiatan ini diharapkan dapat mengembangkan dinamika para mahasiswa, baik itu melalui organisasi-organisasi kemahasiswaan maupun jika mereka sudah terjun ke masyarakat nanti sebagai sumber daya manusia yang mampu berpikir analitis, kritis, dan mandiri. Untuk menciptakan mahasiswa UNSA sebagai SDM yang mampu mengaplikasikan ilmunya kelak di tengah masyarakat, maka dilaksanakanlah tahapan program pengabdian atau KKN kuliah kerja nyata sebelum menyelesaikan semua proses akademiknya. Kegiatan ini sesuai falsafah pendidikan yang berdasar kepada Undang-Undang Dasar 45
dan Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 1990 tentang Pendidikan Tinggi. Ketua Lembaga Penelitian dan Pengembangan Kampus Dr. Andes Ilyas MM dalam kesempatan melepas 106 orang mahasiswa UNSA yang akan melaksanakan KKN Profesi menjelaskan, yang berhak melaksanakan KKN Profesi adalah mahasiswa yang sudah lulus mata kuliah dengan bobot 120 SKS. Jika KKN reguler sasarannya mahasiswa ditempatkan di daerah-daerah pedesaan, maka pada KKN Profesi ini yang dilaksanakan oleh mahasiswa UNSA, sasaran pengabdian mahasiswa diarahkan ke instansi-instansi pemerintah dan perusahaan besar, antara lain pada Pemda Kabupaten Maros, Pemda Kabupaten Luwu Utara, Lapas Takalar, Pemda Kota Makassar, Rutan Makassar, Pengadilan Negeri Makassar, serta Polresta Makassar. Dari KKN Profesi ini kita harapkan nanti mahasiswa itu bisa masuk di perguruan tinggi ini, dan saya kira itu kita semakin kita kembangkan ya ke arah itu. Nah, untuk sementara ini pusat penelitian memang kita akui untuk sementara ini belum kita begitu jalankan, karena pertama infrastrukturnya itu kita sementara siapkan ya. Jadi insya Allah mungkin 2 bulan ke depan ini kita sudah bisa memanfaatkan. Dan untuk tenaga penelitiannya aja kita sudah ikutkan penelitian-penelitian, dan kita sudah ikutkan melalui pendidikan-pendidikan yang dibiayai oleh pemerintah. Itu kurang lebih, kalau saya tidak salah, barangkali 5 orang, dan tenaga nanti ini kita gunakan untuk pengembangan riset itu. Tanggal 21 Juli tahun 2005 menjadi hari yang membahagiakan bagi ke-86 orang wisudawan Universitas Sawery dan keluarganya. Wisuda yang menandai satu proses akademik yang berhasil dituntaskan ke-86 para cendekia ini juga adalah bentuk tanggung jawab universitas ini sebagai lembaga yang turut mencerdaskan bangsa. Ke-86 wisudawan itu berasal dari Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik pada program studi Sosiologi sebanyak 16 orang, program studi Ilmu Administrasi Negara sebanyak 15 orang, dan dari Fakultas Hukum 55 orang. Dengan demikian sampai saat ini UNSA Makassar telah mencerdaskan sejumlah 567 sarjana dengan gelar akademik sarjana ilmu sosial, sarjana teknik, sarjana sastra, dan sarjana hukum. Rektor UNSA Dr. Kaharudin M. Hum mengatakan, menyandang gelar sarjana memang merupakan simbol terpelajar. Olehnya itu, gelar ini hendaknya dipelihara dengan baik. Jangan sampai perjuangan dan pengorbanan yang sulit ini terkoyak-koyak oleh noda yang akan mencemarinya. Wisuda memang tanda akhir dari semua proses akademik, akan tetapi bukanlah akhir dari belajar. Sebab di era persaingan global ini, wisudawan harus lebih bekerja keras, menyesuaikan diri dengan perkembangan kemajuan. Tetapi hendaknya hal tersebut dijadikan sebagai tantangan, karena wisudawan memiliki kesempatan luas untuk berkreasi, merancang, dan menghasilkan karya-karya monumental di bidang masing-masing. Pada wisuda ke-7 tahun 2005-2006 ini memang terindikasi menurun, namun direncanakan pada waktu mendatang jumlah ini akan mengalami kenaikan, karena dengan telah dilepasnya ke 106 orang mahasiswa yang mengikuti KKN Profesi pada 21 Juli lalu di berbagai instansi pemerintah, maka sebentar lagi mereka pun akan menjadi calon wisudawan ke-8 dengan jumlah 106 orang. Berarti jumlah calon wisudawan mendatang mengalami peningkatan 20 orang. Kepala Bagian Administrasi, Akreditasi dan Kelembagaan pada Kopertis Wilayah 9, Dr. Andes Abdul Ghani Bakareng mengatakan, Universitas Sawery sebagai lembaga pendidikan tinggi yang telah memperoleh kepercayaan di Kopertis Wilayah 9, diharapkan yayasan ini senantiasa berusaha membenahi diri, terus-menerus melakukan upaya peningkatan mutu lulusan dengan tidak melakukan serta menghindarkan diri dari kegiatan-kegiatan ilegal yang akan merusak kualitas pendidikan. Kebanggaan atas makna acara wisuda memberi isyarat
Universitas Sawery Gading di fase kebangkitannya ini siap melangkah maju serta memperteguh tekad dan semangat pengabdian untuk menjadi kebanggaan masyarakat Sulawesi Selatan. Ketua Ikatan Alumni Universitas Sawery Gading Makassar, Sugdipyo Esos MPD mengatakan, dengan pelaksanaan wisuda ke-7 ini, secara normatif jumlah alumni UNSA akan semakin bertambah besar, yang berarti semakin besar pula potensi untuk membangun UNSA Makassar di masa mendatang untuk lebih dikenal, dicintai, dan melekat di hati masyarakat. Proses menjadi dikenal dan dicintai memerlukan sosialisasi para alumni untuk menyebarluaskan eksistensi Universitas Sawery Gading di lingkungan di mana saja para alumni berada. Ini berdiri sejak tahun 1943. Namun dalam perjalanan eksistensinya mengalami pasang surut. Nah, oleh karena itulah saya meminta kepada para alumni ini untuk turut membesarkan Sawery Gading dengan jalan menyebarluaskan eksistensi Sawery Gading ini atau Universitas Sawery Gading ini baik kepada keluarganya, lingkungannya atau teman-temannya. Guru Besar Universitas Hasanuddin, Profesor Dr. Haji Nurdin Yatim, pada orasi ilmiahnya dengan judul Universitas Sawery Gading dalam Perspektif Kesejarahan dan Futurisme mengatakan, tidak salah jika Sawery Gading adalah perguruan perjuangan dalam bidang pendidikan, karena perguruan ini telah eksis di antara sejumlah kecil perguruan swasta yang ada di tanah air sejak tahun 40-an. Perspektif kesejarahan UNSA yang sangat positif ini perlu dihayati oleh para pembina, pelaksana, dan para alumni dengan memanfaatkan aspek kesejarahan superior yang dimilikinya. Diyakini Sawery Gading dapat melangkah rasional dan kritis memandang ke depan, mengisi era globalisasi dan perkembangan teknologi informasi dewasa ini. Kesejarahan atau kebanggaan ya. Jadi kesejarahan itu bukan sejarah, tapi kebanggaan yang ada hubungannya dengan sejarah itu menjadi motivasi yang sering disebutkan sebagai need of achievement NA di dalam pencapaian karir seseorang. Itu yang harus dikembangkan. Ketua Yayasan Perguruan Sawery Gading Makassar, Dr. Andes Lagaligo Sahadat, yang juga merupakan satu-satunya turunan dari pendiri Universitas Sawery Gading, Profesor Dr. Haji Nurdin Sahadat, menyatakan kebahagiaannya karena setelah melalui perjalanan panjang sejak tahun 1943, telah memberikan pembelajaran yang pahit dan manis, sehingga wisuda ke-7 tanggal 21 Juli 2005 ini disebut fase kebangkitan kembali Universitas Sawery Gading yang menggunakan manajemen modern. Kekurangan dan keterbatasan memang dimiliki, tetapi Universitas Sawery Gading sebagaimana simbol nama perguruan ini memiliki semangat keras dan kuat untuk membenahi perguruan guna mencapai masa jaya yang pernah diraihnya. Kelihatannya perguruan tinggi kita ini akan bersaing. Banyak yang akan kita hadapi untuk ke depan. Makanya saya harapkan pada pengembangan ke depan pendidikan yang kami anggap tertua ini akan melakukan beberapa kegiatan-kegiatan yang akan kita laksanakan, termasuk pembangunan sarana dan prasarana yang sekarang ini sudah kita mulai dan kita akan tingkatkan dan kembangkan untuk ke depan. Saya harapkan kepada seluruh saya sebagai generasi dari yang keempat dari sekarang ini, saya berharap kepada seluruh pihak untuk dapat mengembangkan atau melihat apa-apa saja yang sudah kami dapatkan, dan saya optimis bahwa ke depan Sawery Gading ini akan kami tingkatkan lebih baik dari sekarang. Yayasan Perguruan Sawery Gading Makassar memang telah melewati masa cukup panjang. 3 generasi kepengurusan ini telah mengantarkan berbagai nama besar yang harum. Dari perguruan UNSA ini telah mengantarkan para alumni berhasil melanglang buana ke sejumlah negeri,
menimba berbagai ilmu dan berbagai jabatan diraihnya. Para alumni dengan titel kesarjanaan dan panji-panji Universitas Sawer Gading pun kini semakin bertambah besar beban dan tanggung jawabnya terhadap masyarakat. Sebab sebagaimana asumsi yang melekat di masyarakat bahwa setiap orang yang menyandang gelar sarjana diharapkan mampu memberikan saran dan masukan atau membantu memecahkan masalah dengan tidak memandang disiplin ilmu yang dimiliki. Kekuatan dan semangat yang sebagaimana pernah dimiliki pendiri universitas ini, almarhum Profesor Dr. H.C. Nuruddin Sahadat, disertai dengan pandangan-pandangan yang futurus dan jeli, diyakini para pembina, unsur pelaksana, para alumni dan wisudawan Universitas Sawer Gading beserta para sivitas akademikanya bahwa pendidikan harus dilihat sebagai investasi sumber daya manusia. Diharapkan dari investasi pendidikan bagi calon-calon pemimpin bangsa ini akan melahirkan sumber daya manusia yang siap menyongsong pembangunan negeri ini dan siap bersaing dengan melahirkan insan-insan yang berkualitas.